dangdut senior Rhoma Irama sebagai maestro dangdut akan mendaftarkan musik dangdut ke UNESCO dengan didampingi para anggota Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut Indonesia atau PAMI. Rhoma Irama mengatakan upaya tersebut lahir dari banyaknya dorongan musisi dangdut di tanah air dan Kementerian Parekraf. Muhammad Amin Abdullah, Direktur Musik Film dan Animasi Parekraf mengatakan pemerintah memposisikan diri sebagai fasilitator dan mendukung Rhoma Irama melalui selaku expert dan pelaku seni untuk memfasilitasi mendaftarkan musik dangdut ke UNESCO. Iya. Dangdut akan ke UNESCO, Keren. harus Dangdut didaftarkan. goes to UNESCO. Nah, ya. untuk melengkapi cerita kita siang ini, kita sudah terhubung dengan Mas Waskito, Sekjen DPP PAMI. Ya. Halo Mas Waskito, selamat siang. Di studio ada Lia dan siang. Arta. Oke, Tian dan Arta, selamat siang. Iya. Tadi sempat dong dangdutan juga, sempat goyang-goyang nggak tuh? Karena dangdut memang membuat kita ingin berdendang, bergoyang, otomatis tuh nggak bisa berhenti. Betul. Mas, Seru ya. Seru. Mas Waskito, sebelum kita mulai nih pembicaraan kita siang ini, suka lagu dangdut apa Mas Waskito? Nah, ya. Saya suka lagu dangdut yang original ya. Oke, itu apa ya, ini? Original itu ya seperti kayak lagu-lagunya Pak Haji, terus kemudian ya tadi yang disukai sama Natalia juga itu Maggie Z. Maggie Z, kita tos dulu dong ya di udara ya. Elvi Sukaisi, Nah ya, Sugiarto ya, dangdut yang mungkin kalau anak zaman now mengatakan dangdut jadul, tapi memang itu kayak macam kalau di pop kan juga ada pop yang pop jadul ya, itu memang terkesan ya, terkesan. Atau mungkin karena kita, terutama saya mungkin dulu tumbuh besar itu di masa-masa dangdut original memang masih mendominasi untuk musik dangdut. Kalau sekarang kan banyak, sekarang ada udah ambyar, ada koplo ya. Iya. Tapi dulu memang mungkin di masa-masa saya dangdut original yang lebih mendominasi. Mas Waskito boleh kita dong. terbentuk ke sana. Mas Waskito boleh dong dinyanyikan sebait aja lagu favoritnya apa dangdut? Jangan lagu favoritnya. Apa ya? Hampir semua suka, tapi memang ada beberapa lagu yang memang menyentuh. Itu lagu Maggie Z suka, saya setuju sama Natali. Oke, coba deh dinyanyikan Mas. Ada lagu yang terlalu mahal harus ku bayar kekuranganmu dengan air mata. memang lagunya emang penuh relate banget, kata anak sekarang mah relate banget ya. Nah itu, nah ini kita kan tapi setelah perjuangan panjang dianggap sebagai genre musik kampungan quote unquote ya, sekarang kita mau bawa dangdut ini ke UNESCO. Nah ini bagaimana, karena teman-teman PAMI juga akan ikut ya. PAMI untuk ditunjuk oleh pemerintah untuk mendampingi sebagai komunitas untuk mempersiapkan dalam rangka dangdut goes to UNESCO ini, Mas. Itu panjang ya. Ya. Benar banget. Jadi begini, yang pertama kali mungkin masyarakat juga belum tahu banyak tentang kapan sih sebetulnya istilah dangdut itu muncul gitu ya. Dan kenapa kok istilahnya jadi dangdut? Iya betul, saya juga nggak tahu sebetulnya. Seperti dalam lirik lagu Pak Haji Diva Dangdut itu kan ini musik Melayu berasal dari Delhi, lalu kena pengaruh dari Barat dan Hindi. Nah dulu di Jakarta itu kan setelah dari Delhi itu kan berkembang ke luar Delhi, termasuk khususnya di Jakarta. Orang main Melayu itu kan masih dengan menggunakan rebana gitu kan. Betul. Rebana. Nah, oleh masyarakat yang di luar Melayu itu, rebana itu kemudian dimodifikasi, mengalami transformasi menjadi dirubah menggunakan gendang jaipong atau gendang gamelan di Jawa. Yeah. Nah, karena suara yang bulatan kecil itu, lingkaran kecil suaranya tak gitu kan, terus kemudian yang bulatan besar itu kan suaranya dang, jika ditekan terus kemudian menjadi dut. Nah, inilah yang sebenarnya dulu awal mulanya hanya bentuk
bukan ejekan tapi ledekan. Ledekan dari genre musik yang saat itu mendominasi di Indonesia kepada seniman musik Melayu gitu. Oh. Iya. Jadi Nah, kalau kan begitu. musik Melayu misalnya Betul. kayak seperti lagu Cinde gitu ya. Ya, Kemudian karena itu kan perubahan lagu- alat musik ya. Ya, Instrumen. kayak lagu dalam renunganku Ku seorang, ya kan, gitu kan. Nah, itu ini Cocok nih berdua kita. cocok. Kita cocok duet ini. Kayaknya kita selera musiknya sama nih, Pak. Oke, terus Mas Mas Waskito. gimana Mas? terus kemudian dari situlah Rhoma Irama mengambil inisiatif menangkap sebuah situasi dengan kejeniusannya menurut saya. Akhirnya kata dangdut itu dijadikan judul sebuah lagu. Kalau sekarang kita dikenal dengan lagu Terajana. Terajana. Itu sebetulnya judul awalnya adalah lagu dangdut. Oh, Nah, itu sebenarnya oke. judul aslinya adalah dangdut ya. Dangdut, betul. Jadi seperti itu. Jadi masyarakat itu, jadi kapan istilah dangdut itu muncul? Ketika ada transisi dari rebana, Oke. nah, gitu kan, ke gendang, Iya. gitu. Nah, terus kemudian dalam perkembangannya juga dari gendang wayang itu atau jaipong berubah menjadi ke gendang tam-tam atau ketipung ya, tam-tam yang posisinya Iya. kiri kanan kan. Iya. Nah, itu juga tahun sekitar 60-an. Jadi memang transformasi itu memang berjalan secara periodikal gitu loh. Jadi sejak itulah kemudian orang lebih mengenal kata dangdut. Tapi yang mengumandangkan kata dangdut di udara, Iya. di udara gitu ya. Iya. Itu dulu ada namanya penyiar satu radio Jakarta. Itu namanya almarhum Mangku Dilaga. Itulah yang mengatakan kata dangdut pertama kali melalui siaran radio. Oke. Jadi memang radio cukup berperan dalam Sangat, menciptakan istilah dangdut. sangat. Bukan menciptakan, tapi Mempublikasikan ya, Ya, mempopulerkan. mempopulerkan ya. Nah, Iya. Itu sekitar Iya, tahun 60 ya. Lama. Baru 60-an. istilah 60-an. dangdut itu dikenal orang. Betul. Nah, kalau betul. soal tadi lagu pertama kali dikenal orang sebagai lagu dangdut itu yang tadi dari Bang Rhoma Irama, Bang Haji Rhoma Irama adalah Terajana. Ya, kalau sekarang orang kenalnya itu Terajana, tapi judul aslinya sudah dangdut. Oh, begitu. Itulah makanya Bang Haji Rhoma Irama ini kemudian cocok memang untuk dijadikan maestro untuk pengusulan ke UNESCO ini. Nah, Mas sekarang Waskito. sekarang kita tarik soal di mana dalam pemerintah melalui Menteri Sandiaga Uno adalah menunjuk PAMI sebagai komunitas pemusik Melayu dan dangdut Indonesia untuk mempersiapkan Indonesia dalam rangka Dangdut Goes to UNESCO. Dan kemarin PAMI itu mengadakan acara ya Mas ya di betul, di stasiun TVRI. TVRI. Ya. Itu sejauh ini sudah gimana perkembangannya untuk dalam proses-prosesnya untuk sampai nanti ke UNESCO, Mas? Ya, baik. Jadi pada awalnya justru sebetulnya gagasan ini itu sudah muncul dari tahun 2014. Oh, begitu. 2014 itu sudah muncul, Oke. hanya waktu itu tidak bisa dilanjutkan Karena salah satu persyaratan sebuah budaya bisa didaftarkan sebagai heritage warisan budaya tak benda dunia itu Oke. usianya harus minimal 50 tahun. Oke. Ya. Jadi kalau belum kalau dangdut itu sendiri revolusinya itu muncul di tahun 70-an. Ya. Kalau istilahnya kan dari tahun 60-an ya. Iya. Tapi kalau yang namanya Revolusi. menjadi genre baru itu dari tahun 70, sehingga ketika 2014 belum genap 50 tahun gitu kan. Benar. Jadi waktu itu tidak bisa ditindaklanjuti, baru ditindaklanjuti pada tahun 2022 ini yang genap berusia 50 tahun gitu. Nah, terus kemudian pada awal tahun 2022 itu memang Pak Sandiaga Uno menginisiasi kembali menyuarakan bahwa sebaiknya dangdut ini bagian yang terpenting dari pertumbuhan dan perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Ini harus menjadi sesuatu yang bisa menjadi legacy bagi bangsa Indonesia, juga menjadi warisan buat generasi berikutnya, dan jangan sampai untuk direbut oleh
bangsa lain, maka menginisiasi untuk menyuarakan bahwa dangdut perlu untuk didaftarkan ke UNESCO. Nah, yang menjadi persyaratan berikutnya bahwa yang boleh atau yang berhak untuk mendaftarkan dangdut ini sebagai heritage itu adalah komunitas. Komunitas. Nah, kebetulan di Indonesia memang ada beberapa komunitas musik, tetapi dalam hal ini kalau musik dangdut memang yang paling representatif adalah PAMI. Karena memang PAMI kan berdiri dari tahun 86 gitu ya, dan sudah membuat 5 kali munas, dan sudah membuat beberapa kali lomba cipta lagu dengan hit-hitnya, termasuk kalau tahu lagu Tanda Cinta yang dinyanyikan almarhum Meggy Z itu adalah hasil pemenang lomba cipta lagu dangdut nasional tahun 91. Itu kemudian PAMI diajak untuk mendorong ini agar bisa terwujud, dan kami sudah memulai dari tahun 2022 persiapannya. Namun memang karena untuk mendaftarkan ini butuh beberapa persyaratan yang cukup banyak dan rumit, maka memang baru di tahun 2023 ini kami bisa merealisasi mendaftarkan dangdut ke UNESCO. Namun sebelum ke UNESCO, terlebih dahulu dangdut ini harus diakui sebagai WBTP nasional. Betul. Jadi harus diakui dulu sebagai warisan budaya tak benda nasional yang nanti akan diterbitkan sertifikatnya oleh Kemendikbud, gitu kan? Prosesnya begitu sekarang, ya? Ya, prosesnya seperti itu. Jadi saat ini kita sedang berproses untuk mendapatkan pengesahan WPTB nasional. Karena setelah nanti disahkan sudah menjadi WPTB nasional, tugas PAMI sudah selesai. Kemudian untuk ke UNESCO itu tugasnya akan diambil oleh pemerintah melalui Kemendikbud untuk mendaftarkan ke UNESCO. Nah, ini sampai sekarang kalau boleh tahu nih Mas Waskito, ini sudah berapa persen ya untuk langkah ke ke list WTB ya? Itu ke list nasional itu sudah berapa persen prosesnya? Kalau proses dari seluruh persyaratan administrasi sudah, kemudian verifikasi sudah, tinggal ada satu tahapan lagi yaitu sidang nanti. Jadi bahwa karena kan salah satu persyaratan yang wajib dilampirkan adalah adanya kajian akademis. Jadi pertama tadi budaya harus 50 tahun. Yang kedua harus ada tokoh like legendnya ya, tokoh utamanya. Maestronya ya. Ya, betul. Kemudian dokumentasi dari waktu ke waktu. Terus kemudian yang keempat kajian akademis. Nah, sidang nanti adalah untuk menguji kajian akademis apakah benar-benar bisa dipertanggungjawabkan bahwa dangdut ini adalah musik asli Indonesia. Itu sidang. Insya Allah kalau lancar semuanya, itu mungkin sidang akan bisa dilakukan setelah Lebaran mungkin ya. Dan seperti juga yang disampaikan oleh Pak Amin dalam beberapa kesempatan itu, kemungkinan besar jika lancar semuanya mungkin antara bulan Agustus September seharusnya pengesahan WPTB nasional itu sudah bisa selesai ya. Nah, ini kalau misalnya nanti kan untuk pengajuan ke UNESCO itu sendiri kan tidak semudah itu ke UNESCO-nya, karena ada aturan mainnya. Setiap negara itu hanya boleh mengajukan sebuah warisan budaya tak benda ke UNESCO itu secara single nomination hanya boleh 2 tahun sekali satu. Betul, 2 tahun nah, sekali, kita ini jadi akan bagaimana nih untuk mempercepat ataukah kita akan menunggu antrian untuk dangdut? Ini seperti apa, Mas Waskito? Kalau kita mau menduniakan dangdut ya, sebaiknya kita harus menggunakan format joint nominee. Karena juga tidak bisa dipungkiri bahwa akar dangdut ini juga dari Melayu, sementara beberapa negara yang memiliki rumpun akar budaya Melayu itu kan ada Malaysia, Singapura, ya, Brunei, gitu kan? Ya, jadi kalau kita memang ajukan dengan pola joint nominee, peluangnya akan semakin lebih cepat. Lebih cepat. Dan kemungkinan bisa tahun depan ya? Benar, dan itu artinya juga dangdut ini benar-benar diakui bukan hanya di Indonesia, kan begitu? Betul, jadi regional jadinya ya sebagai musik dan itu Melayu. Lebih cepat untuk mengkampanyekan dangdut
go internasional Go menurut internasional. saya. Ini Thailand diajak nggak nih, Mas Waskito? Mas Waskito, ini kan kita masih dalam proses persiapan ke situ ya. Nah, dalam rangka joint nominee ini karena kita negara-negara Asia itu adalah boleh dibilang serumpun ya. Misalkan negara-negara Asia Tenggara. Apakah dari sejauh dari pertemuan-pertemuan PAMI dengan pihak pemerintah, apakah ada komunikasi dengan negara-negara tetangga kita ini supaya yuk kita bareng nih join nominee karena kultur kita itu ada kesamaannya, maupun adat istiadatnya, sekarang juga musiknya juga ada, misalkan dendang Melayu, gimana? Ya, jadi kalau tahapan itu memang pasti ada dan akan kita lakukan, hanya di awal kita harus memastikan dulu apakah Mang Dangdut ini benar nggak bisa diterima sebagai BPTP nasional. Nasional, gitu kan. betul. Kalau di situ saja pada tahapan itu kita belum bisa confirm, belum bisa yakin betul dan memang belum bisa dilakukan, kan ketika kita mendiskusikan ini kepada pihak lain atau dengan negara tetangga kan juga tidak efektif ya. Oh, jadi artinya jadi artinya setelah sidang ini dulu ya sudah firm dengan ini semua, baru Indonesia akan mengkomunikasikannya dengan negara-negara yang serumpun ya. Betul, setidaknya nanti ketika dalam sidang uji materi dari kajian akademis itu dinyatakan lolos, nah di situ kan sudah ada kepastian bahwa ini bisa disahkan menjadi WPTP nasional. Disitulah kita mulai merangkai komunikasi dengan negara-negara tetangga yang memiliki rumpun yang sama untuk mendorong ini untuk menjadi warisan budaya benda internasional. Nah, kalau sejauh yang Mas Waskito tahu ini negara-negara serumpun ini, apakah mereka juga saat ini sedang mempersiapkan Dangdut Goes to UNESCO? Kalau secara pasti saya kurang mengetahui, tetapi yang harus kita perhatikan bersama dan kita cermati bahwa pernah ada suatu ungkapan yang pernah muncul dari negara tetangga bahwa mereka juga mengakui bahwa dangdut itu adalah milik mereka. Nah, ini kan jadi nanti jangan sampai kita keduluan dengan gitu. Artinya paling nggak kita menjadi inisiator gitu. Ya, menjadi inisiator untuk melakukan itu, terlepas nanti mereka juga ikut bersama-sama, itu kan persoalan lain ya. Kita kan lebih bagus bahwa dangdut itu berarti memang benar-benar diterima oleh masyarakat dunia. Iya. Baik, Mas Waskito, terima kasih atas informasinya dan perbincangannya pada siang hari ini. Karena waktu sudah mau habis ini, semoga lancar nanti sukses hingga nanti sampai ke tahap sidang ya. Iya. Amin. Iya. Terima kasih kabar Dian, Natali. Iya, udah Selamat siang. Selamat beraktivitas kembali. Ya.